Rangkuman bab 4. Clarissa Marani, kelas 10 IPA 1, absen 9. A. Komputer dan sistem penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Satu, sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna. Contoh dari perangkat keras yaitu mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak atau software, misal seperti sistem operasi atau Microsoft Windows, Mac OS dan Linux, aplikasi, dan Android. 2. Jenis-jenis komputer, yaitu ada mikrokomputer atau komputer mikro, kemudian personal komputer atau PC, kemudian ada mini PC, dan mini komputer. Ada dua lagi, yaitu komputer mainframe dan superkomputer. Beberapa gawai atau gadget, yaitu perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus, ada yang termasuk komputer, karena terdiri atas perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak. Contohnya smartphone dan tablet. B. Interaksi manusia dan komputer. Macam-macam jenis interaksi yaitu 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface. 2. Antarmuka berbasis perintah atau CLI atau Command Line Interface. 3. Melalui suara atau audio. 4. Melalui gambar atau video. Dan yang terakhir adalah melalui berbagai piranti masukan lainnya. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Di dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi, seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi pengajian di laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja. Kedua software saling bekerja sama dan saling bergantung satu sama lain. Contoh interaksi dengan sesama hardware adalah mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. Interaksi antarmuka hardware dan software sedikit lebih rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar mengenali atau dikenali oleh hardware. D. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer, seperti Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Android, dan iOS. Fungsi sistem operasi yaitu 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankannya. 5. Mengelola file, copy, save, sort, delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan. 7. Mengelola prosesor, memori, keamanan. 8. Menangani komunikasi dengan jaringan. Booting adalah urutan startup atau membangunkan sistem operasi saat dinyalakan. 5 langkah penting saat booting yaitu 1. Daya power dihidupkan. 2. Post atau power on self test. 3. Memuat BIOS atau Basic Input Output System. 4. Memuat sistem operasi. Kelima, kemudian perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. 1. Multitasking. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin atau RR. Round robin adalah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses dalam sebuah sistem operasi.
Ada dua pendekatan algoritma untuk menyelesaikan RS scheduler, yaitu satu algoritma pertama, yang CPU tidak pernah berhenti, dan algoritma kedua. Cara komputer bekerja. Gambar di samping menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana pemroses kotak besar menerima masukan dari piranti masukan dan menghasilkan keluaran melalui port. Komponen pada pemroses atau kotak besar terdiri atas prosesor atau CPU yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive. CD-ROM dan floppy drive ialah alat yang terhubung dengan media penyimpan eksternal, yaitu CD dan floppy disk. Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. CPU terdiri atas dua bagian, yaitu CU atau Control Unit dan ALU atau Arithmetic Logic Unit. Komputer mempunyai dua jenis tempat penyimpanan, yaitu primer dan sekunder. A. Bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Instruksi program dan data yang harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat penyimpanan sekunder. Setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori, unit pemrosesan pusat melakukan 4 langkah berikut untuk setiap instruksi. Unit kontrol. 1. Unit kontrol mengambil instruksi dari memori. Kedua, unit kontrol menerjemahkan instruksi dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU. Langkah 1 dan 2 ini disebut waktu instruksi atau waktu I. Kemudian, langkah ketiga yaitu unit aritmatika atau logika menjalankan instruksi aritmatika atau logika. Dan yang terakhir adalah unit aritmatika atau logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Langkah 3 dan 4 bersama-sama disebut waktu eksekusi atau waktu E. Sedangkan kombinasi waktu I dan waktu E disebut siklus mesin. B. Mesin konseptual sederhana. Komputer akan mengeksekusi perhitungan dengan langkah yang disebut fetch, execute, cycle, atau siklus ambil dan jalankan yang merupakan operasi yang paling mendasar dalam komputer dan juga disebut fetch, decode, execute, cycle. Selama fetch, execute, cycle, mesin komputer akan mengambil instruksi dari memori dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan jenis instruksinya. Urutan siklus yang lebih rinci ada 4, yaitu kontrol unit akan mengambil instruksi atau fetch. Kedua, CPU akan menerjemahkan instruksi tersebut harus melakukan apa. Yang ketiga, ALU akan mengambil data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi dan data yang sedang diproses disimpan dalam register. Dan yang terakhir, ALU menjalankan instruksi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.